Interaksi suami istri. Gambaran hubungan suami istri yang ideal telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalamnya, Allah menggambarkan relasi antara suami dan istri bagaikan pakaian dengan badan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, artinya, mereka istri itu adalah pakaian kalian, wahai suami. Dan kalian suami adalah pakaian bagi mereka istri-istri kalian. Qs Al-Baqarah 187. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwasanya relasi yang baik antara suami dengan istri itu sebagaimana hubungan mutualisme antara pakaian dengan badan. Relasi yang baik antara suami dan istri dapat terjalin tatkala suami bisa menjadi pakaian terbaik untuk istrinya dan begitu pula sebaliknya. Sehingga, mari kita 8 sakinah hingga kejanah. Renungkan, bagaimanakah hubungan yang baik antara suami istri seperti pakaian dengan badan. Terdapat beberapa poin yang dapat kita renungkan terkait makna pakaian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, agar relasi di antara suami dengan istri dapat semakin membaik. 1. Pakaian itu dekat tidak jauh dari badan. Apabila suami dan istri ingin memiliki hubungan yang lebih harmonis lagi, hendaknya tidak LDR long distance relationship. Adanya LDR menyebabkan keduanya jauh sehingga tidak bisa menjadi pakaian satu sama lain. Bisa jadi bukannya menjadi pakaian, pasangan yang LDR justru menjadi aset di Jakarta, punya aset di Surabaya, misalnya. Pasangan suami istri yang LDR itu seperti punya suami, namun seperti tidak punya suami, atau punya istri, namun seperti tidak punya istri. Pakaian yang baik itu dekat. Dekat secara fisik dan dekat secara hati. Maka dari itu, Nabi menyarankan Fatimah binti Qais untuk tidak menikah dengan Abu Jaham. Salah 19. Sakinah hingga kejanah. Alasannya dikarenakan Abu Jaham suka bersafar traveling. Nabi mengatakan, artinya, adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. 1. H.R. Muslim No. 1480. Menurut sebagian ulama, salah satu makna dari tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya adalah safar. Oleh karena itu, ketika laki-laki hendak menikah ia perlu mempertimbangkan kembali hobinya berpergian traveling sehingga jarang di rumah. Tidak hanya itu, para wanita hendaknya mempertimbangkan ulang secara matang bila ingin menikah dengan laki-laki yang suka bersafar. Laki-laki yang suka bersafar akan meninggalkan istrinya terus-menerus. Pergi meninggalkan anaknya sehingga. Satu catatan, orang dahulu ketika bersafar membawa tongkat. Kemudian, di ujung tongkat biasanya terdapat ikatan kain yang diisi dengan pakaian-pakaian dan beraneka ragam bekal lainnya selama perjalanan. 10 sakinah hingga kejanah akan membuat wanita menjadi kesulitan terus-menerus. Kedekatan fisik antara suami dan istri perlu dijaga, sebab Nabi bersabda bahwasanya di antara syarat hidup bahagia di dunia adalah dekat dengan keluarganya tidak berpisah. Nabi menyampaikan, 1. Artinya, siapa di antara kalian yang menjumpai waktu pagi, dalam keadaan rasa aman di tengah-tengah keluarganya, 2. Membersamai keluarganya, badannya sehat, 3. Dan ada padanya makanan pokok untuk mengenyangkan kebutuhannya, maka seakan-akan. Satu catatan, ada beberapa pendapat ulama mengenai makna. Penjelasannya di antara tengah yaitu karena keluarganya. Artinya sekumpulan orang, dengan kata lain adalah keluarganya. Ada yang berpendapat jika dibaca, maknanya adalah aman di jalanan. Sedangkan apabila dibaca maka maknanya aman di rumahnya. 2 catatan, semisal ketika bangun tidur melihat istri dan anak. Istri bangun, ada suami di sisinya dan anak-anak di rumah. 3 catatan, hatinya juga nyaman di dekat istri dan anaknya.
11. Sakinah hingga kejanah. Dikumpulkanlah dunia itu untuk dirinya. 1. H. R. At-Tirmizi No. 2346 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Berdasarkan hadits tersebut, Nabi N memberikan gambaran orang yang hidupnya bahagia di dunia, yaitu orang yang terpenuhi 4 hal. A. Hatinya merasa aman. B. Di tengah-tengah keluarga, tidak jauh, tidak LDR, namun membersamai keluarganya. C. Badan sehat. D. Kebutuhan makanan terpenuhi. Itulah pemilik dunia, kata Nabi N. Itulah orang yang paling berbahagia. Sebagai pakaian, suami istri tidak hanya dekat secara fisik namun juga dekat di hati, memiliki kedekatan hati. Pasangan yang baik ialah mereka yang saling merasa dekat dengan pasangannya satu sama lain. Pasangan yang ideal itu, manakala suami dekat dengan istri, begitu pula istri dekat dengan suami. Di antara tanda. 1. Catatan, maka dialah manusia yang berbahagia. 12. Sakinah hingga kejanah. Adanya kedekatan hati adalah adanya rindu. Suami rindu dengan istri, begitu pula istri rindu dengan suaminya. Begitu pula di antara tanda rumah tangga sudah diambang bahaya manakala rasa rindu di antara keduanya telah hilang. Suami tidak lagi rindu pulang ke rumah dan istri pun tidak rindu kedatangan suaminya. Selama berada di rumah, istri acuh dengan kehadiran suami. Mau datang, mau pulang ke rumah atau enggak, mau ada di rumah atau tidak ada di rumah, istri bersikap masa bodoh. Demikian pula dengan suami, ketika rasa rindu pada istri telah sirna maka rasa rindu tersebut justru terlampiaskan ke pihak lain, sehingga sang suami justru menjadi rindu bertemu dengan teman kantornya, teman kerjanya, Alhasil, ketika suami masuk rumah, suami tidak betah dan ingin cepat-cepat pergi. Inilah gambaran rumah tangga diambang bahaya dikarenakan pilar dasarnya telah hilang. Dengan demikian, hubungan suami istri yang ideal yakni ketika keduanya saling merasakan adanya kedekatan hati. Kedekatan ini terwujud berawal dari adanya rindu. Di antara 13. Sakinah hingga kejanah. Wujudnya adalah timbul keakraban di antara keduanya. Suami yang baik ialah suami yang bisa ngobrol renyah dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri yang ideal yakni istri yang bisa ngobrol renyah dengan suaminya. Akan tetapi, jika keadaannya tidak demikian maka ini merupakan pertanda buruk bagi hubungan di antara keduanya. Merupakan pertanda buruk apabila suami justru bisa ngobrol asyik dengan temannya, namun tidak bisa ngobrol asyik dengan istrinya. Sama halnya menjadi pertanda buruk apabila istri bisa ngobrol asyik dengan temannya, namun tidak bisa ngobrol asyik dengan suaminya. Inilah gambaran rumah tangga yang bermasalah. Kondisi rumah tangga yang bermasalah dijumpai ketika suami dan istri tidak saling menjadi pakaian antara satu sama lain. Suami tidak bisa menjadi pakaian untuk istri, begitu pula istri tidak jadi pakaian bagi suami. Apabila istri bisa menjadi pakaian untuk suami pasti ada kedekatan, rindu, dan keakraban dengan sang suami, demikian pula untuk suami. Suami istri yang saling menjadi pakaian satu sama lain. 14. Sakinah hingga kejanah. Barang tentu tidak akan saling mengacuhkan. Suami yang demikian tidak akan asyik ngobrol di luar sehingga istrinya dicuekin, begitu pula istri juga tidak akan asyik dengan luar serta gadgetnya. 1. Sehingga tidak mengajak ngobrol suaminya. Maka betapa mengkhawatirkan bila keadaan sebaliknya. 2. Pakaian itu kebutuhan. Demikianlah semestinya, hendaknya keadaan suami istri itu saling membutuhkan satu sama lain. Istri merasa membutuhkan suami, begitu pula suami merasa membutuhkan istri. Suami akan merasa ada yang kurang tanpa istri, dan istri pun merasa ada yang kurang tanpa suami.
Ketika istri sedang ada di rumah orang tuanya kemudian sang suami sendirian menjomblo sementara, maka ketika itu suami merasakan ada yang kurang pada dirinya. Demikian pula sang. Satu catatan, demikianlah handphone, HP, gadget, bel. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Maka yang jauh terasa dekat dan yang dekat di sampingnya justru terasa jauh dan diacuhkan karena tidak diajak ngobrol, bincang, DLCB. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan bersama bahwa ketika di rumah tidak ada HP di antara kita. Sehingga suami bisa nyaman ngobrol dengan istri, begitu pula istri bisa ngobrol dengan suami. 15. Sakinah hingga kejanah. Istri merasa ada yang kurang ketika ditinggalkan suami ketika ada keperluan keluar kota. Relasi antara hubungan suami istri itu akan semakin membaik apabila ada rasa membutuhkan satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana badan membutuhkan pakaian. Ketika suami merasa bahwa istrinya adalah pakaiannya maka dia membutuhkan istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Ketika ada rasa saling membutuhkan satu sama lain, maka akan timbul rasa saling melengkapi satu sama lain. Istri tidak bisa melakukan berbagai hal, sehingga yang dia harapkan ialah kehadiran suaminya. Suami juga mengharapkan kehadiran sang istri ketika tidak bisa mewujudkan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh istrinya. Keadaan rasa saling membutuhkan tersebut hadir dalam berbagai macam hal. Di antaranya berkenaan dengan masalah kebutuhan biologis. Perasaan membutuhkan tersebut jangan hanya dirasakan sepihak saja, jangan hanya suami saja yang merasa butuh kepada istri dalam masalah 16 sakinah hingga kejanah. Hubungan biologis, namun semestinya suami juga dapat menciptakan suasana agar istrinya juga membutuhkan suami berkenaan dengan masalah hubungan biologis. 3. Pakaian itu sebagai pelindung. Pakaian tentu memiliki fungsi untuk melindungi badan dari panas, dingin dan yang lainnya. Demikianlah semestinya kondisi hubungan antara suami dan istri. Suami melindungi istri dan istri pun menjadi pelindung bagi suami. Suami istri saling menjadi pelindung satu sama lain diantaranya dari kemaksiatan berkenaan dengan hubungan biologis. Hal tersebut dalam bahasan para ulama yang disebut dengan ifaf 1. Di antara kewajiban seorang suami yakni ifa'afu zaujah, membuat istrinya menjadi wanita yang afifah, yang terjaga kehormatan dan kemaluannya dengan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Demikian juga semestinya sang istri memiliki kewajiban. Satu catatan, yang hakikat adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dari masing-masing pasangan. Suami semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri dan sebaliknya, istri juga semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan suami. 17. Sakinah hingga kejanah. Ifaf. Menjadikan sang suami terpenuhi kebutuhan biologisnya sehingga suami tidak punya pikiran yang aneh-aneh sebab sudah terpuaskan di rumah. Terpenuhinya kebutuhan biologis di antara pasangan tentu dapat terwujud dengan baik manakala keduanya saling menjaga penampilan diri masing-masing. Istri berdandan untuk suami dan suami juga memperbagus penampilannya di hadapan istri. Oleh karena itu, hal yang pertama kali Nabi N lakukan ketika pertama kali masuk rumah yaitu bersiwak. Hal itu mengindikasikan bahwa hal yang pertama kali Nabi N lakukan sebelum masuk rumah ialah menghilangkan bau tidak sedap yang ada di mulutnya sebab beliau ingin berdekatan dengan istrinya. Nabi N menyingkirkan hal-hal yang bisa menghilangkan kedekatan dengan sang istri. Mengapa hal yang pertama kali Nabi N lakukan sebelum masuk rumah adalah bersiwak? Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena Nabi N memiliki kebiasaan mencium istrinya begitu beliau masuk rumah. Nabi N begitu masuk rumah langsung 18 sakinah hingga kejanah. Mendaratkan ciuman ke istri, baru kemudian melakukan aktivitas yang lainnya. Kebiasaan Nabi N tersebut rupanya merupakan salah satu hal yang dapat membahagiakan istri.
Istri merasa gersang karena lama tidak dicium oleh suaminya. Meskipun Nabi N telah berusia 50 tahun ke atas, pun beliau tetap bisa bersikap romantis terhadap istrinya. Masuk ke rumah cium istri terlebih dahulu. Kebiasaan Nabi N ini tidak hanya cocok untuk pengantin baru saja, tetapi juga untuk pengantin lama. Berkenaan dengan pembahasan di atas, para ulama juga membahas mengenai berapa minimal kadar nafkah biologis yang harus diberikan oleh suami. Terdapat sejumlah pendapat mengenai pendapat ini. Ada ulama yang menyebutkan bahwa hubungan biologis minimal 1 kali tiap 4 bulan. Oleh karena itu di antara ketentuan Umar bin Khattab yaitu rotasi tentara itu satu catatan ini minimal, jika lebih dari minimal maka lain lagi pembahasannya. 19. Sakinah hingga kejanah. 4 bulan, sehingga per 4 bulan tentara wajib ditarik kembali ke Madinah. Tentara yang dikirim ke Irak, dikirim ke Mesir itu masa tugasnya 4 bulan. Baru setelah dirasa cukup, tentara akan diberangkatkan kembali. Sehingga, manajemen perputaran tentara yang diterapkan oleh Umar bin Khattab itu berlaku per 4 bulan. Dari sini ada ulama yang mengatakan bahwa hubungan suami istri itu 1x per 4 bulan. Selain itu, ada pula pendapat dari Ibnu Hazm yang mengatakan minimal 1x per 1 bulan. Akan tetapi jika dibandingkan dua pendapat sebelumnya, pendapat yang dinilai paling tepat adalah pendapat yang ketiga, yakni tidak ada kadar minimalnya secara pasti akan tetapi tergantung kebutuhan. Selain sebagai pelindung pasangan dari hal kemaksiatan, suami juga punya kewajiban untuk melindungi istrinya supaya tidak diganggu oleh orang lain. Dari hadits sahabat Said bin Zaid Z, Nabi N bersabda, satu catatan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah T. 20 sakinah hingga kejanah. Artinya, seorang laki-laki yang meninggal karena melindungi istrinya maka dia syahid mati mulia husnul khotimah. H. R.E. Tirmidzi No. 1421, Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan sahih. Oleh karena itu, supaya suami punya sifat melindungi istri maka di antara hal buruk yang perlu dihilangkan dari dirinya yakni sikap dayus. Nabi N bersabda, artinya, 3 golongan yang Allah tidak memandangnya pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki demikian juga laki-laki yang dayus. 1. H. R.A. Nasai No. 2562, dinilai hasan sahih oleh Al-Albani. Di antara bentuk relasi antara suami istri yang ideal yakni suami melindungi istri dan istri juga melindungi suami. Di antara bentuk 1 catatan, dayus ialah suami yang tidak memiliki sifat melindungi istri dari godaan dan gangguan maksiat. 21. Sakinah hingga kejanah. Perlindungan yang wajib yakni melindungi keluarga dari neraka Allah. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, 1. Peliharalah dirimu dan keluargamu, 2. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ki. S.E. Tahrim 6. Bagaimana caranya agar anak dan istri terlindung dari neraka? Ali bin Thalib berkata, 1 catatan, wahai para suami, wahai para ayah. 2 catatan, yaitu istri dan anak kalian. 22 sakinah hingga kejanah. Artinya, wahai para suami, ajarilah istri kalian dan didiklah istri kalian. 1. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut kita mengetahui bahwa di antara tugas perlindungan pokok para suami yakni melindungi istrinya dari neraka Allah dengan mengajari dan mendidik istri beserta anak-anak. Sehingga, tugas suami terberat bukan mencarikan nasi dan lauk ini ringan.
2. Tetapi tugas suami paling berat, tugas ayah paling berat, yakni tugas yang Allah perintahkan dalam surah At-Tahrim, menjaga dan melindungi istri dan anak dari neraka Allah. Kata kunci sukses dalam tugas ini adalah at-tarbiyah, pendidikan, padahal tidak ada pendidik tanpa mengajar. Boleh jadi orang itu bisa mengajar namun tidak mampu mendidik dengan benar. Maka dari itu, didik dan ajarilah apa yang diperlukan oleh istri, terutama tentang ilmu-ilmu yang status hukumnya fardu ain. Demikian juga para suami wajib untuk 1. Tafsir Ibnu Katsir 8/167. 2. Catatan, orang Jawa bilang, asal obah, mamah, yang artinya seorang laki-laki itu asal mau gerak, pasti dapat uang. 23. Sakinah hingga kejanah, mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dan terjaga dari api neraka Allah. Fungsi pelindung yang lainnya adalah melindungi dari maksiat dalam bentuk mengingatkan. Maka hendaknya suami istri saling melindungi satu sama lain dengan saling mengingatkan. Jika istri sudah terlihat mulai berbelok dari jalan Allah, maka suami perlu menegur dan mengingatkan. Begitu pula dengan suami yang sudah mulai dikhawatirkan akan berbelok, maka istri perlu menegur dan mengingatkan. Oleh karena itu, wanita-wanita solihah di era generasi orang-orang soleh terdahulu berpesan kepada suaminya sebelum keluar dari rumah untuk bekerja, "Wahai suamiku, jangan pulang membawa harta yang haram. Kami, istri dan anakmu, sabar untuk lapar namun tidak bersabar dengan neraka Allah." 1. Karena Nabi N bersabda. 1. Catatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. 24. Sakinah hingga kejanah, artinya, setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka lebih layak menjadi tempat kembalinya. 1. Demikianlah peran istri, yakni mengingatkan, melindungi suami dari kemaksiatan kepada Allah dengan mengingatkannya. Sebab, faktor utama banyak suami berubah dan menjadi koruptor misalnya dikarenakan tuntutan dan permintaan istri. Suami ingin membahagiakan dan menyenangkan istri, akan tetapi permintaan istri berlebihan. Alhasil, suami merasa terbebani, sehingga untuk bisa. Artinya, demikianlah kebiasaan para wanita di masa lampau. Tatkala sang suami hendak pergi untuk bekerja, mereka berkata, "Wahai suamiku, waspadalah terhadap penghasilan yang haram. Sesungguhnya kami mampu bersabar dalam lapar dan sabar untuk lapar namun tidak bersabar dengan neraka Allah." Ihya Ulumuddin 2/58. 1. Diriwayatkan oleh At-Tabarani di Mujamul Awsat No. 2730 dan Al-Baihaqi di Syu'abul Iman No. 5378 dari hadits sahabat Ka'ab bin Ujrah, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di Silsilah Al-Ahadits Asy-Syahihah No. 2609. 25. Sakinah hingga kejanah, mewujudkannya suami nekat melakukan korupsi atau maksiat-maksiat lainnya, seperti menyalahgunakan wewenang. Maka dari itu Nabi N menyampaikan bahwasanya suami istri yang baik itu adalah yang saling mengingatkan. Hal tersebut Nabi N gambarkan dengan mengingatkan dalam masalah mengerjakan salat malam. Dikatakan bahwasanya suami yang mendapatkan rahmat Allah akan mengingatkan istrinya untuk salat malam. Selain itu, istri yang baik adalah istri yang membangunkan suaminya untuk salat malam, bukan yang malah mendiamkan suaminya. 1. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah N bersabda, artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk salat malam dan membangunkan istrinya. Apabila sang istri enggan, lantas ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk salat malam dan membangunkan suaminya. Apabila sang suami enggan, lantas ia memercikkan air ke wajahnya. H. R. Abu Daud No.
1450 dinilai Hasan Sahih oleh Al-Albani. 26 Sakinah hingga Kejanah. Istri yang baik itu yang cerewet kepada suaminya ketika tidak melakukan ketaatan. Istri yang baik adalah istri yang cerewet pada suaminya yang lalai untuk melakukan kewajiban. Sehingga, perlu diketahui oleh para ibu bahwa tidak semua cerewet itu tercela. Cerewetnya perempuan itu tidak semuanya buruk. Cerewet perempuan yang bagus dan berpahala manakala cerewetnya dalam rangka ketaatan. Seperti perempuan yang mencereweti suaminya yang malas pergi ke masjid, rajin masbuk dan lain-lain. Sama halnya dengan perempuan, cerewet suami kepada istrinya dalam rangka ketaatan juga baik dan berpahala. Cerewet suami tatkala mengingatkan istri agar tidak menunda-nunda salat itu baik. Suami juga perlu mengingatkan istri tatkala ia sudah sekian hari tidak pernah memegang mushaf justru yang dipegang gadget terus sementara istri terus berdalih bahwa di gadget juga ada aplikasi Al-Quran satu, namun ternyata yang dibuka aplikasi lain. Satu catatan, ini menunjukkan bahwa versi cetak itu lebih barokah daripada versi digital. Buktinya ada aplikasi Al-Quran di setiap ponsel 27. Sakinah hingga Kejanah. 4. Pakaian itu sebagai penutup aib dan kejelekan. Dengan pakaian, aib yang dimiliki pun tidak terlihat. Punya belang-belang di kulit tidak terlihat karena tertutupi pakaian. Maka, relasi yang bagus antara suami dan istri tatkala suami menutupi aib istri begitupun istri menutupi aib suami. Sedangkan, kondisi hubungan suami istri yang tidak baik apabila yang terjadi adalah sebaliknya. Saling membongkar aib dan kejelekan satu sama lain. Ketika keluar rumah, suami membongkar aib istri dan istri ketika suaminya pergi ia bongkar aib suaminya. Salah satu contoh tindakan yang mencerminkan kondisi hubungan suami istri yang tidak baik yakni tatkala isi dan konten sosial media itu membicarakan pasangannya. Status Facebook istri menyindir suaminya, begitu pula status Facebook suami menyindir sang istri. Muslim akan tetapi aplikasi tersebut yang paling dikasihani karena tidak pernah disentuh dan tidak pernah dibuka di antara aplikasi-aplikasi yang lain. 28 Sakinah hingga Kejanah. Mereka saling ingin menceritakan aib pasangannya namun dengan bahasa sindiran. Padahal seharusnya, suami yang baik akan menutupi aib istri sebab aib istri adalah aib suami. Saat orang mengetahui aib istri maka akan timbul pertanyaan, bagaimana suami mendidik istri? Anda tidak becus mendidik istri. Jika aib istri sampai terlihat oleh orang lain maka itu berarti sang istri tidak terdidik. Sedangkan yang punya kewajiban untuk mendidik istri adalah suami. Oleh karenanya, orang lain akan memberi tanggapan bahwa Anda merupakan suami yang gagal sebab tidak bisa mendidik istri. Suami akan dicap gagal sebab kewajiban mendidik istri tidak dijalankan dengan baik. Sehingga, membongkar aib istri berarti membongkar aib dirinya sendiri. Begitu pula dengan istri. Seorang istri yang baik tidak akan pernah membongkar aib suaminya. Mereka tidak akan membongkar aib suami meskipun kepada keluarganya sendiri. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim P. menilai istri pertama Nabi Ismail P. sebagai istri yang jelek sebab sang istri menceritakan kekurangan 29. Sakinah hingga Kejanah. Ismail kepada bapaknya Ismail Ibrahim. Istri pertama Ismail mengeluhkan bahwa kami cuma makannya begini. Makannya tidak enak, hidup kami susah, padahal istrinya tersebut sedang bercerita kepada mertuanya satu. Oleh karena itu, istri yang baik tentu tidak sama dengan sikap istri pertama Nabi Ismail. Istri yang baik akan menutupi kekurangan suaminya. Istri yang baik ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada publik dan keluarga dia akan memberikan kesan positif akan suaminya bahwa suami saya telah baik, suami saya punya begini, dan hal-hal bagus lainnya tentang suami.
Di antara hal yang tidak perlu diceritakan, tidak perlu disampaikan dan tergolong aib yakni riak-riak dalam rumah tangga. Perselisihan dan gesekan yang terjadi dalam rumah tangga dapat kita katakan sebagai aib rumah tangga. Sehingga, selesaikan aib rumah tangga tersebut dengan baik-baik di dalam rumah. Satu kisah lengkapnya terdapat di dalam Sahih Bukhari No. 3364 30 Sakinah hingga Kejanah. Keributan dalam rumah tangga itu akan selesai jika diselesaikan sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Masing-masing berupaya untuk saling bersikap dewasa. Akan tetapi, tentu akan sulit untuk selesai apabila keduanya menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah mereka. Keributan berkepanjangan akan hadir jika suami istri menggunakan pihak ketiga. Sebab sejatinya, ributnya suami istri seperti ributnya kakak beradik yang bermain bersama kemudian bertengkar. Ributnya suami istri itu seperti ributnya anak kecil. Jika dilaporkan kepada pihak ketiga, maka mereka akan berpikir keributan tersebut miris sekali. Sebab dalam kacamata pihak ketiga, keributan yang terjadi antara anak kecil itu sangat mengerikan. Orang dewasa yang melihat anak-anak main lalu berantem akan berpikir, miris sekali ini. Padahal sebenarnya keributan anak-anak, keributan kakak beradik itu hanya setengah jam dan setelah itu bisa tertawa lagi bersama sebentar sekali. 31. Sakinah hingga Kejanah. Tatkala istri melaporkan permasalahan rumah tangga kepada pihak ketiga, suami akan berkata, sebenarnya ini konflik sepele kok. Demikian juga ketika suami yang lapor, istrinya akan bilang, ini cuma konflik sepele kok. Namun ketika dilaporkan kepada pihak ketiga akan melihatnya secara berbeda. Pihak ketiga akan melihat ini sebagai masalah besar sehingga menjadikannya terus berkepanjangan. Padahal kalau tidak dibawa keluar, cuma dirembuk di dalam rumah pasti nanti selesai. Realitanya, di dunia konflik rumah tangga banyak terjadi kejadian suami istri ribut di pagi hari namun malamnya sudah berkumpul. Terdapat sabda Nabi N yang menunjukkan nyatanya fenomena tersebut. Dari sahabat Abdullah bin Zamah, Rasulullah N bersabda, artinya, bisa-bisanya salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya di pagi hari bagaikan cambukan 32 sakinah hingga Kejanah. Budak kemudian ia mengumpulinya di malam hari. 1. Makna dari hadits tersebut adalah arahan Nabi ketika sedang ribut dengan istri agar jangan berlebihan, kasar dan keras karena pada akhirnya malamnya akan dikumpuli. Hal ini semakin meyakinkan bahwasanya apabila permasalahan rumah tangga tidak dibawa keluar maka ia akan selesai dengan sendirinya di dalam. Permasalahan rumah tangga akan menjadi masalah berkepanjangan karena diceritakan di luar, apalagi jika sampai diceritakan di media sosial. Oleh sebab itu, sejatinya gesekan-gesekan kecil dalam rumah tangga itu merupakan hal yang wajar, sebab hampir-hampir dua tidak ada. 1. Muttafaqun alaihi, Bukhari No. 4942, Muslim No. 2855. Dua catatan, dikatakan, hampir-hampir, karena tidak semua rumah tangga mengalami keributan. Hal tersebut terjadi pada kehidupan rumah tangga Imam Ahmad K. Tatkala Ummu Abdullah meninggal dunia, Imam Ahmad mengatakan, 20 tahun lamanya saya berumah tangga dengan istriku ini dan tidak pernah sekalipun kami konflik meskipun cuma satu kata. 20 tahun kehidupan rumah tangga Imam Ahmad dilalui tanpa perselisihan sebab keduanya merupakan manusia yang pemalah. Suaminya malahan, istrinya 33. Sakinah hingga Kejanah. Rumah tangga tanpa gesekan. Itulah seni rumah tangga. Ada riak-riak, terkadang setengah badai, terkadang badai yang gelap tergantung dari nahkodanya cerdas atau tidak. Kalau badai gelap kemudian nahkoda cerdas, insya Allah bisa dilewati.
Akan tetapi jika nahkoda tidak cerdas, tidak dewasa, serta tidak bijak, maka itulah yang akan karam. 5. Pakaian itu sebagai kebanggaan. Pakaian itu sebagai kebanggaan karena indahnya pakaian merupakan salah satu hal yang membanggakan orang yang memakainya. 1. Maka hendaklah seorang suami berupaya untuk bisa membanggakan istrinya, bangga pada istrinya dan bangga di depan istri dan dibanggakan oleh istri. Ngalahan sehingga yang terjadi ribut saling mengalah dan tidak pernah terjadi konflik 20 tahun lamanya. Kalau di tempat kita, 20 tahun lamanya tanpa konflik, tanpa tengkar itu masih mimpi. Walau begitu, hal tersebut benar-benar terjadi. Itulah realita rumah tangga Imam Hambal. Semuanya saling mengalah satu sama lain dengan pasangan sehingga tidak pernah terjadi keributan. Satu catatan, bangga karena pakaian yang dipakainya bagus. 34 sakinah hingga kejanah. Demikian juga para istri. Menjadi pakaian kebanggaan bagi suaminya, mereka bangga dan senang dengannya. Sehingga, hendaknya ketika suami ingin membangun hubungan dengan istrinya perlu memikirkan tentang bagaimanakah saya bisa membanggakan istri saya. Sehingga istri saya akan mengatakan, lelaki terbaik yang pernah saya jumpai dan pernah saya lihat adalah ayahku dan yang kedua adalah suamiku. Istri ketika membangun hubungan dengan suaminya hendaklah memiliki prinsip, bagaimanakah saya menjadi wanita yang dibanggakan oleh suami saya. Sehingga suami saya akan mengatakan, wanita yang terbaik yang pernah saya lihat dan saya ketahui yang pertama adalah ibuku dan yang kedua adalah istriku. Jika masing-masing suami istri memiliki semangat demikian, saling bersemangat dalam menjadi kebanggaan satu sama lain, maka yang diberikan pastilah interaksi terbaik yang sebaik mungkin bisa diberikan. 35. Sakinah hingga kejanah. 6. Pakaian itu sebagai pelengkap. Keberadaan pakaian sejatinya sebagai pelengkap kehidupan. Kita bisa saja hidup telanjang tanpa pakaian, tapi hal tersebut tentu tidak ada bedanya dengan hewan ayam, kucing, sapi dan lainnya. Demikian juga, manusia bisa saja hidup selamanya tanpa istri atau suami, jomblo selamanya tetapi tidak jauh berbeda dengan hewan. Hal itu dikarenakan ada yang tidak lengkap. Orang bisa saja hidup tanpa suami dan istri namun ada yang kurang. Seenak apapun seorang laki-laki dengan pencapaian dunia yang ia miliki, tetap saja pasti ada yang kurang tatkala ia belum menikah. Seorang perempuan sehebat apapun dia, semandiri apapun dia tanpa punya suami maka masih ada yang kurang dalam hidup. Sebab, kedudukan paling mulia seorang perempuan sebagai perempuan adalah manakala memiliki status sebagai seorang istri. Pakaian itu pelengkap, sehingga hidup tidaklah lengkap tanpa dilengkapi dengan pasangan hidup. Sebagaimana kita bisa hidup 36 sakinah hingga kejanah. Tanpa pakaian namun hidup menjadi kurang lengkap. Orang baru betul-betul hidup jika sudah memiliki pasangan. Dalam pembahasan konteks agama, Nabi N mengatakan yang maknanya bahwa menikah itu separuh agama. 1. Sehingga, sesalih apapun seorang lelaki, kalau belum menikah maka nilainya setengah. Sesolihah apapun seorang perempuan dan sehebat apapun dia, kalau tidak menikah nilainya 0,5 setengah. Keduanya baru bisa jadi utuh, jadi satu ketika menikah ketika telah menjalankan syariat pernikahan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu adalah melengkapi dan jalan untuk menuju kesempurnaan hidup. 1. Dari hadits Anas bin Malik, Nabi N bersabda, artinya, apabila seseorang telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani di Mujamul Awsat No. 7647 dan dinilai Hasan Ligahiri oleh Al-Albani di Sahih At-Targhib wa At-Tarhib No. 1916. 37. Sakinah hingga kejanah.
7. Pakaian itu menyesuaikan dengan badan. Di antara fungsi pakaian yang terakhir ialah pakaian itu menyesuaikan dengan badan. Artinya jika pakaian tidak menyesuaikan dengan badan, maka pakaian tersebut dijamin sobek. Pakaian kekecilan namun tetap dipaksa untuk dipakai maka pasti akan sobek. Maka demikianlah rumah tangga. Suami istri harus saling memiliki sifat menyesuaikan diri. Kalau tidak mau menyesuaikan diri, rumah tangga akan robek. Istri tidak mau menyesuaikan diri dengan suami, maka istri akan robek. Suami tidak mau menyesuaikan diri dengan istri, maka suami akan robek. Sehingga supaya pakaian menjadi pakaian yang nyaman, sesuaikanlah dengan ukuran badan. Pelajarannya, adaptasi dibutuhkan agar rumah tangga menjadi nyaman. Beradaptasi dengan karakter berbeda, beradaptasi dengan kebiasaan berbeda, beradaptasi dengan cara berpikir yang berbeda. Sehingga, kemauan dan kemampuan dalam menyesuaikan diri itu bisa menjadi sebab indahnya rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi bahagia jika suami dan istri 38 sakinah hingga kejana. Hatinya sudah klik. Suami nyaman dengan istri dan istri nyaman dengan suami. Hal itu terjadi jika keduanya sudah bisa memahami pasangannya kemudian menyesuaikan diri. Suami bisa membaca istrinya, memahami istrinya dan menyesuaikan diri dengan istrinya, begitu pula dengan istri. Oleh karena itu, di antara kalimat yang kita dengar ketika mendatangi pernikahan yakni, selamat menempuh hidup yang baru. Kalimat itu betul. Sebab, ketika orang itu menikah dia harus berganti kehidupan, menjadi kehidupan yang betul-betul baru. Dulu ketika masih sendiri naik motor kenceng ngebut, tapi setelah menikah sudah tidak bisa naik motor dengan kecepatan penuh karena sudah membawa penumpang. Laki-laki yang dulu punya hobi ngebut, ketika sudah menikah harus meninggalkan hobi tersebut padahal itu sudah jadi makanan pokok, bayangkan. Betapa itu sudah menjadi penderitaan. Ketika masih sendiri mau makan di mana di luar tidak perlu berpikir panjang, tetapi setelah menikah maka ingat harus ada makanan yang harus dihabiskan di rumah. 39. Sakinah hingga kejana. Ketika sudah menikah, boleh makan di luar tetapi makanan di rumah tetap harus dihabiskan. 1. Sebab ada masakan yang harus dihargai perjuangan pembuatannya dengan dihabiskan. Demikian juga kondisi seorang istri. Jika dahulu tinggal di kos dia bebas pergi ke sana kemari, namun setelah menikah rupanya suami punya aturan-aturan tertentu, 2, yang harus disesuaikan oleh sang istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya rumah tangga yang baik terbangun manakala di antara keduanya semangat untuk menyesuaikan diri, semangat untuk mengenali pasangan dan menyesuaikan dengan pasangan. Jika hal ini cepat dilakukan maka insya Allah, hati akan cepat klik dan timbullah kebahagiaan yang tidak terbayangkan dari indahnya sebuah rumah tangga yang dibangun di atas jalan yang benar. Dari penjelasan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa cara menjadi pasangan suami istri yang baik yakni sebagaimana yang. 1. Catatan, inilah yang menjadi salah satu penyebab suami-suami menjadi cepat gemuk. 2. Catatan, suami suka dan tidak suka-suka hal tertentu. 40. Sakinah hingga kejana. Telah termaktub di dalam Al-Quran yakni istri menjadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi istri. Jika suami dan istri benar-benar menerapkan fungsi-fungsi dari pakaian maka insya Allah nanti akan ketemu titik bahagia. Ketika kebahagiaan sudah terwujud, kita akan menyadari bahwasanya rumah tangga adalah sebuah nikmat Allah yang sangat besar.